Oke, teman-teman semua, apa kabar kalian? Saya berharap kalian tetap sehat, kuat, dan semangat. Saya ingin menyambung dari video yang saya buat tentang pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, lambat menjemput anak sekolahnya dan akhirnya dia diinterminate bahkan dilapor ke polisi. Di sini saya ingin membahas, saya sudah bahas tentang job jaga anak ya, resikonya itu. Kalau terlambat sekarang, saya ingin ngobrolin tentang job jaga orang tua. Job jaga orang tua juga hati-hati. Langsung aja ya, saya ingin menceritakan kejadian dari KC saya, kakak angkat saya, di mana dia menjaga Bobo. Bobo itu udah umur 94 dan ini real terjadi. Saya belum pernah cerita lagi di video-video karena ini menyangkut tentang job-job kita, jadi saya ingin membahas. Ini real terjadi 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu, Ama ini atau Bobo ini didatangi oleh pencuri di rumahnya. Dia tidak jatuh, dia tidak pingsan, dan dia tidak apa. Tetapi karena memang ini kesalahan juga dari Bobo. Ini Bobo kita nih memang luar biasa. Kenapa saya bilang Bobo kita? Karena saya tuh setiap minggu harus setor muka wajah saya ke Bobo ini. Karena ini KC saya atau kakak angkat saya yang jagain. Kenapa saya bilang kakak angkat? Sejak saya datang di Hong Kong ini baru 1 minggu saya langsung bertemu dia, dan dia tuh udah banyak berjasa di dalam hidup saya ketika saya nggak ada punya duit, ketika saya lagi apapun. KC saya itu yang selalu membantu saya, kayak udah memang kayak udah kakak gitu, hanya darah yang tidak sama gitu, tapi kita tuh kayak udah kakak. Jadi saya ingin ceritain ini juga udah kayak udah ya, pokoknya kayak keluarga lah ya, karena tiap minggu saya harus ke rumah mereka. Dari manapun saya berkeliaran di Hong Kong ini, setiap hari Minggu sebelum pulang rumah ini saya harus pergi ke dia, karena dia itu Bobo juga tetap akan mencari saya. Jadi kalau KC saya itu anak pertamanya, anak keduanya, saya anak ketiga, karena kan anaknya tuh cuma satu, Singsang, udah umur 60 lebih juga, tapi tinggal di Yuen Long, kita di Chunwuhan. Jadi dia tuh sangat suka sama saya. Kalau saya nggak liatin muka saya setiap minggu itu dicariin nanti saya gitu. Tetap mana AC, dia panggil saya AC bukan Afril, kan orang sini gitu, ganti-ganti nama kita. Ya, lanjut ya. Bobo ini memang suka-suka nelpon, suka-suka nelpon. Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak itu yang sering nelpon, halo selamat siang mbak, kalau kita di Indonesia, kalian mendapatkan hadiah ulang tahun bla bla bla, atau mbak kalian mau pinjam online, ini kami akan kucurkan dana dan nanti biaya admin 300.000, kalian langsung transfer. Setelah kita transfer mereka akan kabur. Terjadi di Bobo ini lain. Karena mereka mungkin udah pantau, mungkin KC saya tuh sering, dia udah ngomong bahwa Bobo ini sering terima-terima telepon, bahkan dia marahin, ngapain kamu terima-terima telepon, padahal dia udah tua, tapi suka-suka banget terima telepon. Dan akhirnya ada satu hari KC saya ini ke pasar, padahal nggak sampai sejam, ternyata dia udah diintai oleh orang. KC saya turun, penjahat itu datang ke rumah. Tapi sebelumnya dia udah telepon Bobo bahwa anak kamu masuk di rumah sakit, seolah-olah itu anaknya. Kayak gini, mama, saya ini masuk rumah sakit sekarang, atau di kantor polisi, pokoknya gitu-gitu. Permasalahannya anak, oh iya saya baru ingat, anaknya katanya mukul orang dan ditahan di kantor polisi. Bayangkan ya teman-teman semua. Dan saya menyuruh teman saya ngambil uang. Namanya udah umur segitu ya, Bobo itu udah umur 94 tapi masih kuat-kuat lah. Datanglah orang ini ke rumah. Kalian tahu dia ambil berapa? 100.000 dolar Hong Kong. Dan tetangga lihat ada orang datang, sementara KC saya ada ke pasar. Setibanya dari pasar, Bobo cerita, tadi ada orang datang, disuruh Singsang ambil uang, jadi saya kasih. Segala tabungannya itu dikasih. 100.000 dolar Hong Kong itu berapa? 200 juta guys. Saya baru ingat ini, saya baru cerita ini ke kalian semua ya. Saksi hidup itu ada. Maksudnya saksi hidup tetangga yang di depan rumahnya ini saya mau bahas ya. KC saya langsung kaget, hah? Kamu kasih uang kamu? Iya, katanya gitu. Iya,
Soalnya itu Singsang yang telepon langsung, katanya temannya mau ambil, mau bayar orang yang ada permasalahan itu. Kacik saya langsung telepon lah Singsangnya, katanya kamu suruh ambil uang. Oh enggak. Terjadilah kehebohan. Terjadilah kehebohan. Laporlah polisi. Lapor polisi sampai kacik saya itu kayak dituduh gitu. Tapi kacik saya malahan marahin polisi. Nggak, saya ke pasar ya. Itu kenapa penting sekali kita tuh memang harus tahu bahasa ya, karena kan kakek saya tuh tinggal sama mereka tuh dari dia belum kawin. Dia masih ada apa namanya, masih ada yeye dulu itu ya, belum pulang, kungkung belum meninggal, dia masih muda, belum kawin, dia udah tinggal sekitar 10 tahun, dan setelah dia kawin dia kembali lagi kerja lagi, jadi udah memang kayak anak gitu. Ditelusuri itu scammer yang memang kayak di Kamboja gitu, nipu-nipu gitu teman-teman semua. Itu yang kayak seperti ini saya ceritain, tipu muslihat ya, terjadilah di bobo kita ini. Saya tuh kalau sering ngobrol sama dia kan, kalau kace sayang kayak apa ya, hari Minggu saya bilang kamu mau ke pasar pergi aja lah, saya gantian jagain dia kadang gitu, karena memang dia masih suka angkat telepon. Terus Bobo tuh sering ngeluh ke saya, ngocin mau saya, dia sering gitu, uangnya kata habis dikasih orang katanya gitu. Terus saya kan bahasa Kantonis nggak terlalu lancar-lancar, saya ya dalam hati saya bilang ke kaca saya, itu kalau kamu keluar cabut aja teleponnya biar orang nggak gangguin dia. Jadi di sini yang buat jaga Bobo itu kayak seperti ini, ternyata dia incar karena suka telepon. Nah, belum lagi tuh yang bobo-bobo suka jalan-jalan dan akhirnya jatuh. Itu juga terjadi di teman saya, teman-teman semua. Dia ngantar makanan karena apa namanya, anak dari Bobo itu kan Singsang dan Dadai kerja di pasar di Chunwan sini juga, jual apa di pasar begitu, menjual di pasar. Bawah makanan lah ke pasar, pulang kemarin Bobo udah nggak ada, dicari-cariin di mana, dalam lemari guys, di dalam lemari, nggak tahu ngapain, udah jatuh dalam lemari. Akhirnya difotoin, dia belum sentuh apa-apa, dia langsung fotoin, Singsang Daidai ini ibumu udah jatuh di dalam, dia nggak apa-apa, jadi dilaporin dulu gitu, dilaporin ke apa anaknya begitu teman-teman. Pokoknya itu kejadian-kejadian yang hari sial itu memang kita nggak pernah ngundang gitu ya. Cuman saya mau bilang ke teman-teman semua bahwa banyak-banyak berdoalah biar kita terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Bangun pagi, banyak berdoa biar kita dijauhkan dari segala macam kerugian. Kalau seperti itu kan berimbas juga ke kita ya. Sebenarnya kalau yang saya bahas ini bukan kesalahan dari pekerja migran. Ini kesalahan dari kayak yang pertama saya bilang Bobo itu kesalahan Bobo sendiri ya, kita nggak tahu, kita kan ke pasar, tapi kan mereka cuma berdua di rumah. Jadi setelah hari itu kakek saya udah nggak bisa lama-lama ke pasar, dan setiap dia ke pasar kabel teleponnya itu dicabut biar nggak ada orang gangguin. Dan ya hati-hati lagi, kadang kita keluar kita nggak lihat, jangankan kita ke pasar, kita ke dapur aja kita nggak tahu kalau Bobo ini udah jatuh kan, benar nggak sih? Dia mungkin salah apa ya gitu, di kursi tempat duduk dia salah duduk mungkin kan, begitu teman-teman semua. Jadi ya pokoknya sangat complicated sekali dengan permasalahan yang ada di muka bumi ini saudara-saudara ya. Jadi teman-teman semua, jangan lupa berdoa, jangan lupa terus bilang Tuhan tolong, Tuhan protek kehidupan saya, protek majikan saya, protek pekerjaan saya gitu, jaga pekerjaan saya, kami masih butuh pekerjaan di Hong Kong ini untuk cuan gitu teman-teman semua. Jadi mau jaga anak, mau jaga orang tua, mau jaga apa, kesialan itu kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Jadi hati-hati semua, itu dia ya teman-teman. Tetap semangat buat kalian semua, saya berharap kalian tetap sehat,
kalian tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu penting ya. Dan satu lagi, jangan lupa tetap semangat, apapun yang kalian hadapi saat ini, badai pasti berlalu. Tetap berbuat baik, meskipun kebaikanmu dilupakan banyak orang, surga tetap mencatat. God bless, bye bye.